Om Swastiastu. Perkenalkan saya Kaderini Swastini dengan NIM 200261-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai nutrisi pada pasien kritis, khususnya pada pasien sepsis. Nah, kita mulai dari nutrisi, di mana dalam pengambilan materi dari PPT ini lebih banyak saya ambil dari tinjauan pustaka Prof. Made Wiryana dari bagian SMF Ilmu Anestesi dan Reanimasi FK Unut yang berjudul Nutrisi pada Penderita Sakit Kritis. Nah, yang pertama kita akan mulai dari nutrisi. Nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuh. Nutrisi juga merupakan terapi tambahan dengan tujuan utama adalah untuk mencegah terjadinya malnutrisi dan mencegah defisiensi makro dan mikronutrien. Terapi nutrisi merupakan salah satu bagian dari perawatan rutin pasien kondisi kritis ketika pasien mengalami gangguan pemenuhan nutrisi. Nah, pada orang-orang yang sedang sakit biasanya akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi tubuhnya. Akibatnya, 20-50% pasien akan mengalami malnutrisi atau beresiko tinggi malnutrisi saat masuk ke rumah sakit. Nah, ini merupakan tabel kebutuhan cairan, elektrolit, dan kalori dari tubuh manusia, yaitu bisa dilihat air dengan jumlah kebutuhan 25-30 cc per kilogram berat badan, begitu pula yang lainnya sesuai dengan tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke malnutrisi. Malnutrisi adalah keadaan di mana terjadinya defisiensi energi total atau protein atau nutrien lainnya yang menyebabkan pengurangan dari body cell mass dan disfungsi organ yang dapat menyebabkan atau disebabkan oleh intake yang tidak adekuat, menurunnya absorpsi, dan meningkatnya kebutuhan. Di mana dampak malnutrisi sendiri itu yang pertama berdampak negatif terhadap klinis pasien, kemudian dapat menurunkan quality of life, yang ketiga bisa mempengaruhi fungsi tubuh, dan yang keempat bisa mengurangi efikasi atau toleransi beberapa pengobatan. Nah, dampak-dampak malnutrisi ini dapat memperpanjang durasi pasien di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan biaya atau kos pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan terapi nutrisi. Yang pertama untuk suportif untuk memperlambat kecepatan dari katabolisme pasien. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan metabolisme yang meningkat. Yang ketiga, mempertahankan sel tubuh, yaitu mukosa usus dan lain-lain. Kemudian mencegah atau memperbaiki kekurangan nutrien tertentu. Kemudian mempercepat penyembuhan dari luka dan meningkatkan respon imun terhadap infeksi serta mencegah terjadinya komplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pemberian terapi. Bagaimana kita step-step kita untuk memberikan terapi. Yang pertama, kita harus melakukan penilaian status nutrisi. Kita tentukan berapa kebutuhan energi daripada pasien. Kemudian ada atau tidaknya gangguan keseimbangan nutrisi atau apakah ada stres respon dari pasien. Kemudian kita tentukan juga adanya defisiensi substrat yang spesifik. Kemudian tentukan jenis substrat nutrisi yang dibutuhkan dengan evaluasi kebutuhan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita melakukan monitor kepada klinis pasien, kemudian hemodinamik pasien, blood sugar pasien, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan elektrolit di tubuh pasien. Nah, pasien-pasien yang menderita penyakit kritis biasanya perlu perawatan di ICU. Kemudian, pasien-pasien ini biasanya terjadi perubahan metabolik berupa hipermetabolisme, kemudian hiperglikemi, kemudian peningkatan lipolisis, dan katabolisme protein. Nah, ini merupakan stres respon pada pasien sakit kritis. Nah, pada pasien-pasien sakit kritis seperti pasien pasca operasi, pasien trauma, sepsis, atau pasien luka bakar biasanya akan mengalami hipoksia, sehingga akan terjadi katabolisme atau hiperkatabolisme yang menyebabkan adanya respon akut, yaitu respon maladaptif dan respon adaptif, di mana respon maladaptif itu biasanya dia akan menyebabkan pasien mengalami inflamasi yang hebat, katabolisme protein, kemudian supresi sistem imun, dan disfungsi organ dan gagal organ. Kemudian respon adaptif itu termasuk diantaranya itu respon untuk pemulihan atau di fase anabolitik.
Nah, ini merupakan dukungan nutrisi pada pasien-pasien kritis, di mana tujuan pemberian nutrisi adalah untuk menjamin kecukupan energi dan nitrogen, tapi menghindari masalah-masalah yang akan disebabkan oleh overfeeding atau refeeding, sindrom seperti uremia, dehidrasi, gagal nafas, hiperkarbia, kemudian hiperglisemi, kemudian koma non-ketotik, dan hiperlipidemia. Nah, level yang terbaik untuk memulai pemberian nutrisi ini pada pasien sakit kritis adalah 25 kilokalori per kilogram berat badan dari berat badan ideal per hari. Dan harus diperhatikan bahwa pemberian nutrisi yang kurang atau lebih dari kebutuhan pastinya akan merugikan pasien. Nah, kita masuk ke rute pemberian terapi nutrisi. Itu ada 3, rute oral, kemudian apabila tidak bisa menggunakan rute oral, bisa digunakan rute enteral dan parenteral. Rute oral itu adalah rute pemberian nutrisi secara langsung melalui mulut tanpa adanya gangguan menelan atau gangguan dari pencernaan pasien, seperti makan pasien pada umumnya. Selanjutnya, apabila itu tidak bisa, kita bisa melakukan pemberian secara enteral, di mana nutrisi yang diberikan pada pasien itu tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral, kita berikan rute enteral, di mana rute enteral ini diberikan tanpa adanya gangguan pencernaan. Kemudian apabila ada gangguan pencernaan, kita bisa memberikan parenteral, di mana parenteral itu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan secara langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Di sini bisa dilihat contohnya untuk oral itu melalui mulut, kemudian untuk enteral itu bisa nasogastric tube dari hidung ke gastrik, kemudian duodenal tube, kemudian juga ada nasojejunal tube. Selanjutnya ada yang gastrostomy tube dan jejunostomy tube. Selanjutnya untuk parenteral itu ada 2, yang peripher parenteral nutrition dan total parenteral nutrition, di mana PPN ini biasanya melalui saraf-saraf perifer dan TPM ini melalui vena sentral. Nah, selanjutnya bagaimana pathway daripada pemberian nutrisi ini? Yaitu yang pertama, kita harus lihat dari pasien apakah GI tract pasien itu berfungsi atau tidak. Apabila tidak, kita bisa memberikan parenteral nutrisi, kemudian apabila perlu short term, kita bisa memberikan yang periferal, peripheral parenteral nutrisi. Kemudian kalau kita memerlukan long term, kita bisa memberikan yang TPM tadi atau total parenteral nutrisi. Apabila gastrointestinal pasien atau saluran pencernaan pasien itu masih bisa digunakan, kita bisa menggunakan tube feeding atau oral. Kalau oral, kita bisa memberikan seperti tadi secara langsung. Kemudian untuk apabila tidak bisa dilakukan secara oral, kita bisa memberikan tube feed, di mana dengan waktu apabila diperlukan lebih dari 3-4 minggu, kita bisa memberikan gastrostomi dan jejunostomi. Apabila kita memerlukannya kurang dari 3-4 minggu, kita bisa memberikan seperti tadi NGT dan nasoduodenal dan nasojejunal. Nah, selanjutnya nutrisi enteral pada pasien. Itu keuntungannya adalah untuk mempertahankan morfologi dan fungsi integritas dari saluran pencernaan pasien, karena kita masih menggunakan jalur dari fungsi pencernaan itu, sehingga dia akan terjaga. Kemudian kita menghindari komplikasi mekanik atau metabolik dari nutrisi parenteral total, karena sangat beresiko kita masukkan dari vena sentral. Kemudian biayanya jauh lebih murah, kemudian lebih mudah juga kita observasi, dia bisa mempertahankan permeabilitas usus, kemudian mencegah statis dari saluran pencernaan, mempertahankan glukosa saluran pencernaan, dan menurunkan hipermetabolisme. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri adalah pada pasien-pasien dengan hemodinamik tidak stabil, kemudian pasien-pasien peritonitis, pasien obstruksi usus, fistula usus, dan iskemia usus yang pastinya tidak bisa digunakan di saluran pencernaannya. Nah, pemberian nutrisi melalui jalur enteral itu diberikan pada pasien yang tidak dapat makan tapi tidak memiliki kontraindikasi tadi. Selanjutnya,
Nutrisi enteral itu dapat dimulai dalam waktu 24-48 jam sejak pasien melakukan perawatan di ICU. Kemudian pemberian nutrisi enteral dalam waktu dini itu dapat menurunkan angka kejadian sepsis di ICU dan menurunkan lama waktu perawatan di ICU sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasien atau keluarga pasien itu juga lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara pemberian enteral, itu ada 3, ada bolus, intermittent, dan continue. Untuk bolus itu diberikan langsung selama 5-10 menit, di mana interval pemberiannya bisa beberapa kali sehari, dan hanya bisa diberikan lewat gaster, tidak bisa melalui ileum atau jejunum. Biayanya lebih murah dan lebih mudah serta lebih fisiologis. Kemudian yang intermittent, kita bisa berikan 1 kali pemberian habis dalam 20-30 menit, di mana intervalnya diberikan beberapa kali sehari, kemudian bisa menggunakan pump atau feeding bag. Ini salah satu contoh feeding bag. Kemudian yang continue itu sebaiknya tidak lebih dari 24 jam untuk mengurangi aspirasi. Nah, ini merupakan nutrisi parenteral, di mana indikasinya adalah pada pasien-pasien traktus gastrointestinal yang tidak berfungsi. Kemudian pasien tidak bisa atau tidak mungkin untuk makan, kemudian jumlah asupan nutrisi enteral itu dianggap tidak cukup. Jadi dia bisa diberikan enteral tapi tidak cukup asupan nutrisinya, jadi ditambah dengan nutrisi parenteral. Nah, yang harus kita perhatikan adalah perlu perhitungan kebutuhan substrat yang teliti dan disesuaikan dengan kondisi pasien karena pengaruhnya terhadap metabolisme itu lebih besar dibandingkan dengan pemberian enteral yang tadi. Selanjutnya, tindakan aseptik dan antiseptik itu sangat penting karena kita akan memberikan lewat jalur vena sentral atau lewat jalur vena. Selanjutnya, di sini juga memerlukan monitoring yang khusus. Kontraindikasinya adalah pada pasien-pasien yang memiliki fungsional dan akses gastrointestinal yang baik dan masih bisa digunakan. Kemudian pasien yang melakukan diet dengan oral dan apabila resikonya lebih banyak daripada benefitnya, jadi nutrisi parenteral itu tidak boleh diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sepsis. Nah, sepsis adalah suatu keadaan infeksi yang ditegakkan secara pasti maupun secara dugaan berdasarkan pemeriksaan penunjang yang disertai dengan kumpulan gejala inflamasi sistemik atau SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome, di mana keadaan SIRS itu ditandai dengan terdapat 2 atau lebih dari tanda-tanda berikut. Yang pertama, suhu lebih dari 38 derajat atau kurang dari 36 derajat Celcius, kemudian nadinya lebih dari 90 kali per menit, frekuensi nafas lebih dari 20 kali per menit atau PaCO2 kurang dari 32, dengan leukosit lebih dari 12.000 per mm3 atau kurang dari 4.000 per mm3, atau hitung jenis batangnya lebih dari 10%. Nah, sepsis juga merupakan suatu keadaan infeksi yang disertai dengan respon sistemik di mana terjadi peningkatan pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti IL-1, IL-6, dan TNF, dan meningkatkan produksi dari counter-regulatory hormon seperti katekolamin, kortisol, glukagon, growth hormone, kemudian sehingga dia akan menyebabkan efek pada status metabolik dan nutrisi pada pasien. Nah, adapun kriteria klinis pasien sepsis itu dapat diketahui dengan menggunakan skor SOFA atau Sequential Organ Failure Assessment, di mana skor SOFA ini dirasa lebih mudah dan dimengerti serta lebih sederhana. Nah, apabila pasien mengalami infeksi, didapatkan skor SOFA-nya biasanya lebih atau sama dengan 2, maka sudah bisa ditegakkan diagnosisnya sepsis. Nah, ini merupakan komponen dari skor SOFA, itu ada respiratory system, ada hepatic system, cardiovascular system, kemudian kita cek koagulasinya, central nervous system, renal system. Kemudian, nah, ketika kita baru mendapatkan pasien infeksi atau kita curiga pasien mengalami infeksi, kita perlu melakukan screening kemungkinan terjadinya sepsis atau tidak. Nah, metode yang bisa dilakukan adalah dengan metode Quick SOFA. Dengan metode ini itu metode yang lebih sederhana daripada SOFA tadi dan tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, di mana skor Key SOFA ini positif dikatakan apabila terdapat 2 dari 3 kriteria. Skor ini dapat digunakan dengan
cepat oleh klinisi untuk mengetahui adanya disfungsi organ, untuk menginisiasi terapi yang tepat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merujuk ke tempat perawatan kritis atau untuk meningkatkan pengawasan kepada pasien. Nah, jika skor KI-SOFA ini positif, maka akan dilanjutkan dengan scoring dengan metode SOFA yang tadi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini merupakan tabel kriteria KI-SOFA, yaitu ada 3, laju pernafasan lebih atau sama dengan 22 kali per menit, perubahan kesadaran yang kita cek dengan kesadaran kuantitatif dengan skor GCS itu kurang atau sama dengan 13, kemudian tekanan, kita cek juga tekanan darah sistolik itu kurang atau sama dengan 100 mmHg. Nah, ini merupakan algoritma screening dengan kecurigaan sepsis dan shock septic, di mana apabila pertama ada pasien dengan suspek infeksi, kita lihat seperti tadi quick SOFA-nya dengan melihat laju pernafasan, status mental, dan tekanan darah sistolik. Nah, pasien-pasien yang kita curigai infeksi itu bagaimana? Bagaimana kita tahu? Itu yang pertama, kita cek anamnesis, menunjang adanya sumber infeksi. Misalnya pasiennya mengalami pneumonia, pasien ISK, pasien peritonitis, dan lain-lain. Kemudian variabel inflamasinya ada leukositosis, ada pasien demam, kemudian takikardi, dan takipnia. Kemudian pemeriksaan penunjangnya juga sesuai menunjukkan bahwa pasien mengalami infeksi. Setelah dicek KI-SOFA-nya, apakah dia lebih dari 2 atau tidak. Apabila tidak, kita cek apakah kita masih curiga atau tidak. Apabila tidak, kita hanya perlu pengawasan kondisi klinis, evaluasi kembali untuk melihat kemungkinan sepsis atau indikasi klinis lainnya. Kemudian apabila masih kita curigai atau memang skor KI-SOFA-nya itu lebih atau sama dengan 2, kita bisa menilai adanya disfungsi organ atau tidak dengan kita cek variabel SOFA, yaitu kita cek rasio PaO2 atau konsentrasi O2, kemudian kita cek skor GCS, kita cek MAP pasien, kemudian pemakaian vasopresor dengan tipe atau laju dosis, kemudian kita cek juga kreatinin serum dan urin output pasien, cek bilirubin dan jumlah platelet pasien. Apabila dia tidak lebih atau tidak sama dengan 2, kita bisa awasi kondisi klinis pasien, kemudian evaluasi kembali untuk kemungkinan apakah pasien mengalami sepsis atau tidak. Namun apabila skornya lebih atau sama dengan 2, kita bisa curigai pasien mengalami sepsis. Nah, kemudian meskipun resusitasi cairan pasien cukup, kita perlu membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan MAP pasien yang agar dia lebih atau sama dengan 65 mmHg. Kemudian kita cek kadar laktat serum pasien apakah lebih dari 2 mmol per liter atau tidak. Apabila tidak, kita curiga pasien sepsis. Apabila iya, kita bisa mencurigai pasien mengalami shock sepsis. Nah, selanjutnya pada pasien-pasien sepsis itu mengalami suatu kondisi stres di mana bisa mengakibatkan suatu perubahan daripada respon metabolik pasien, yaitu dia terjadi respon pertahanan tubuh terhadap infeksi. Proses ini itu terjadi dengan pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin yang memicu pelepasan mediator inflamasi, kemudian sitokin yang memicu sekresi katekolamin, kemudian pelepasan hormon pituitari, kemudian resistensi terhadap faktor anabolitik seperti kortisol dan glukagon, sehingga terjadi resistensi jaringan terhadap insulin. Nah, perubahan respon metabolik ini seperti hipermetabolik, kemudian proteolisis dan nitrogen loss, kemudian peningkatan gluconeogenesis, dan peningkatan penggunaan glukosa. Secara klinis, hal ini dapat diidentifikasikan berupa peningkatan penggunaan energi dan stres hiperglikemia pada pasien. Nah, selanjutnya ini merupakan respon stres dan perubahan metabolik terhadap injuri, trauma, dan pasien sepsis, atau kita bisa katakan pasien yang kritis. Nah, di mana terdapat 2 fase. Yang pertama fase EBB, di mana fase ini adalah fase yang segera terjadi setelah stres timbul, bisa akibat tadi injuri, trauma, atau sepsis selama 12-24 jam. Namun fase ini juga bisa berlangsung lebih lama tergantung dari keparahan dari trauma atau kecukupan resusitasi pasien. Nah, ini ditandai dengan keadaan hipovolemia, shock, dan hipoksia jaringan. Selain itu, dia juga terdapat tanda-tanda seperti penurunan kardiak output, konsumsi oksigen, dan penurunan suhu tubuh. Selanjutnya, pada fase yang kedua itu fase flow, yaitu fase
anabolitik dan katabolitik. Dia ditandai dengan curah jantung atau cardiac output yang tinggi dengan restorasi oksigen delivery dan substrat metabolik, di mana durasi fase flow ini tergantung pada keparahan trauma dan adanya infeksi dan perkembangan menjadi komplikasi. Secara khas, puncak fase ini sekitar 3-5 hari dan akan turun pada 7-10 hari dan akan melebur ke fase anabolitik selama beberapa minggu. Jadi dari energi ekspenditur yang ada, pada fase EBB dia akan turun kecukupan kalori atau energinya selama 12-24 jam. Kemudian pada fase flow dia akan naik lagi, sehingga dia akan seperti tadi ditandai dengan curah jantung yang tinggi. Kemudian dia akan turun ke fase adaptif. Itu sekitar 7-10 hari. Nah, selanjutnya salah satu tanda penting dari respon metabolik yang tadi juga adalah adanya hiperkatabolik, di mana dia terjadi balance nitrogen negatif. Balance nitrogen itu artinya selisih antara nitrogen dan yang dikonsumsi dengan nitrogen yang dikeluarkan. Di mana respon hipermetabolik ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara suplai oksigen ke jaringan, sedangkan kebutuhan oksigen di organ perifer yang meningkat. Kemudian sepsis menyebabkan inefisiensi penggunaan glukosa, sehingga pada kondisi hipoksia, glukosa akan diubah menjadi laktat dengan glikolisis anaerob. Nah, pasien sepsis juga dapat terjadi peningkatan urea nitrogen urin yang disebabkan oleh pemecahan otot. Hal ini menggambarkan seberapa besar kerusakan jaringan yang akan terjadi. Selanjutnya, disfungsi saluran cerna. Nah, sepsis tadi menyebabkan metabolisme yang meningkat, yang tadi kita bahas itu hipermetabolik, di mana keadaan hipermetabolik ini menyebabkan peningkatan konsumsi substrat protein dan energi secara cepat, kemudian disfungsi sistem imunitas, serta penurunan fungsi organ pada pasien. Perubahan ini berakibat pada berbagai organ seperti organ hati, ginjal, jantung, paru-paru, dan saluran cerna. Pada keadaan sepsis terjadi penurunan darah splanchnic yang menyebabkan struktur saluran cerna itu berubah menjadi atrofi. Nah, perubahan ini dapat mengakibatkan pengurangan dari absorpsi nutrien dan memperburuk keadaan sepsis akibat translokasi bakteri pada pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke terapi nutrisi pasien sepsis. Nah, pemberian nutrisi pada pasien sepsis itu di mana nutrisi dan infeksi mempunyai interaksi satu sama lain dalam satu rangkaian sinergis yang nyata, di mana akan memicu perubahan status nutrisi dan peningkatan resiko yang terjadinya reaksi infeksi recurrent atau reinfeksi. Nah, sepsis dapat menyebabkan perubahan metabolisme tubuh, termasuk dalam penggunaan sumber energi. Pada pasien-pasien dengan kondisi sepsis, dia akan mengakibatkan total energi expenditure atau TEE itu pada hari pertama itu kurang lebih itu 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Di mana hari kedua, total energi expenditure ini akan meningkat secara signifikan. Nah, untuk mengecek atau menghitung kebutuhan kalori, proporsi, serta kualitas nutrisi yang digunakan, kita bisa menggunakan kalorimetri. Nah, selanjutnya pemberian glukosa pada pasien-pasien sepsis, di mana pemberian glukosa sebagai sumber energi utama dapat mencapai 4-5 mg per kilogram per menit yang memenuhi 50-60% dari kebutuhan kalori total atau 60-70% dari kalori non-protein. Nah, pemberian glukosa ini harus hati-hati karena yang berlebihan dapat mengakibatkan hipertrigliserida, hiperglikemia, diuresis osmotik, dehidrasi, kemudian peningkatan produksi CO2 yang dapat memperburuk insufisiensi pernafasan dan ketergantungan pasien terhadap ventilator, serta steatosis, hepatis, dan kolestasis. Kemudian pemberian lemak. Pemberian lemak itu sebaiknya memenuhi 25-30% dari kebutuhan total kalori dan 30-40% dari total kebutuhan kalori non-protein. Di mana kelebihan lemak itu dapat mengakibatkan disfungsi neutrofil dan limfosit, kemudian menghalangi sistem fagositik dari mononuklear, kemudian merangsang
hipoksemia yang dikarenakan oleh gangguan perfusi ventilasi dan cedera membran alveolo-kapiler. Dia juga merangsang steatosis hepatik dan meningkatkan sintesis pada PGE2. Selanjutnya pemberian protein, di mana kebutuhan protein itu melebihi kebutuhan protein normal, yaitu bisa diberikan 1,2 gram per kilogram per protein per hari, di mana kualitas protein itu sebaiknya memenuhi 15-20% dari kebutuhan kalori total dengan rasio kalori non-protein per nitrogen adalah 80:1 atau sampai dengan 110:1. Nah, untuk pemberiannya, apakah sebaiknya dilakukan enteral atau parenteral, di mana pedoman nutrisi pada saat ini yang bisa dibaca dari Aspen, itu seragam merekomendasikan penggunaan nutrisi enteral atau EN sebagai terapi nutrisi lini pertama, di mana dia bisa dimulai dari 24-48 jam setelah pasien masuk ke ICU. Nah, pemberian secara enteral awal itu memiliki beberapa manfaat non-nutrisi seperti dia mendukung respon imun dan metabolisme serta menjaga integritas daripada usus. Kemudian, namun dalam artikel ini masih kurang jelas berapa pemberian dosis optimal enteral yang bisa diberikan, terutama pada minggu pertama pasien masuk rumah sakit. Nah, pada Aspen, dalam jurnal Aspen juga merekomendasikan pemberian nutrisi secara parenteral apabila pemberian secara enteral itu tidak dapat mencapai kebutuhan energi. Nah, yang pertama itu pemberian secara enteral, di mana dapat dimulai sekali lagi 24-48 jam pertama segera setelah resusitasi dan pasien dalam keadaan hemodinamiknya stabil. Nah, pada fase akut dari pasien sepsis, direkomendasikan untuk memberikan tropic feeding 10-20 ml per jam yang dinaikkan bertahap hingga 500 kilokalori per hari atau 50-70% dari total kebutuhan tubuh. Di mana nutrisi ditingkatkan bila gejala klinis membaik atau tidak ada gejala klinis baru. Jadi, bila ada tanda-tanda intoleransi seperti nyeri, distensi abdomen, atau peningkatan tekanan intraabdomen, kemudian pemberian nutrisi enteral itu sebaiknya tidak ditingkatkan. Bila tidak terjadi intoleransi, target pemberian energinya itu ditingkatkan secara bertahap hingga lebih dari 80% sesuai dengan toleransi setelah 48-72 jam pertama. Nah, nutrisi yang diberikan ditargetkan tidak untuk mencukupi target kalori penuh, karena kebutuhan kalori dan protein pada fase awal dari sakit kritis atau pada pasien-pasien septik itu tidak diketahui sepenuhnya. Seperti tadi, untuk pemberiannya itu bisa menggunakan nasogastric tube, kemudian nasoduodenal atau nasojejonal tube, kemudian gastrostomi atau jejunostomi. Selanjutnya, prokineti. Prokineti itu adalah obat yang diberikan pada intoleransi nutrisi enteral atau pasien yang tidak bisa diberikan nutrisi enteral. Contohnya itu metoclopramid, domperidon, dan eritromisin. Bisa diberikan 1-3 mg per kilogram berat badan. Pemberian prokineti ini dievaluasi setiap hari dan dihentikan apabila tidak ada indikasi klinis lagi. Nah, selanjutnya pemberian parenteral, di mana Aspen dan Surviving Sepsis Campaign itu menganjurkan pemberian nutrisi parenteral setelah 1 minggu pertama di ICU pada pasien dengan resiko rendah malnutrisi atau dengan skor NRS kurang dari 3 atau Nutrix score kurang dari 5. Kemudian pada pasien resiko malnutrisi tinggi di mana NRS-nya lebih dari 3 atau Nutrix score-nya lebih dari 5, atau pasien malnutrisi berat yang disarankan untuk mendapatkan nutrisi parenteral sesegera mungkin. Nah, Aspen juga menganjurkan indikasi suplemen nutrisi parenteral pada hari kedua, yaitu 48-72 jam di ICU pada pasien-pasien intoleransi nutrisi enteral, di mana lebih dari 80% kebutuhan energi itu tidak dapat dicapai. Nah, tapi dikarenakan kekurangan perbaikan angka mortalitas, peningkatan resiko infeksi, dan penambahan biaya parenteral nutrisi, disimpulkan bahwa pemberian parenteral itu tidak direkomendasikan secara dini atau pada 7 hari pertama pada pasien yang intoleransi dan
atau kontraindikasi nutrisi enteral. Nah, ini merupakan algoritma manajemen terapi pada pasien terapi nutrisi pada pasien sepsis. Pertama, pada pasien sepsis, kita lihat apakah ada shock dan bagaimana shock dan perfusi jaringan. Apakah pasien stabil atau tidak? Apabila pasien tidak stabil, kita bisa melakukan penundaan pemberian nutrisi enteral dini. Kita stabilisasi dulu pasien. Setelah stabil, baru kita cek fungsi gastrointestinalnya. Nah, tunda nutrisi enteral dini itu pada pasien-pasien dengan iskemik usus, kemudian high output fistula, kemudian pasien abdominal compartment syndrome, pasien abdominal trauma, dan pasien abdomen terbuka. Selanjutnya, apabila pasien stabil, kita bisa memberikan nutrisi enteral dini, seperti tadi 24-48 jam. Kemudian kita cek apakah ada risiko tinggi aspirasi atau tidak. Apabila tidak ada, kita bisa memberikan dengan gastric feeding. Apabila ada, kita bisa memberikan post pyloric feeding. Nah, kemudian kita cek, ini bisa dimulai 10-20 ml per jam, dan dinaikkan bertahap sampai 500 kilokalori per atau 50-70% total kebutuhan dalam 48-72 jam. Sisanya itu dicapai dengan kebutuhan dalam 2-3 hari. Nah, kita cek setelahnya apakah dia intoleransi atau toleransi. Apabila dia intoleransi, kita bisa memberikan yang tadi prokinetik. Apabila tidak berhasil, setelah 7 hari, apabila tidak berhasil, kita cek setelah 7 hari atau setelah 3 hari. Apakah dia kemudian kita bisa memberikan suplemen nutrisi parenteral atau IV glucose. Apabila dia toleran, kita bisa mencapai target dari kebutuhan nutrisi. Nah, target kalori itu adalah 20-25 kilokalori per kilogram dan 1,2 sampai 2 gram per kilogram protein. Ini pada fase akut. Kemudian pada fase dia masuk ke fase anabolitik dan malnutrisi, itu kita bisa memberikan 25 sampai 30 kilokalori per kilogram dan 1,2 sampai 2,5 gram per kilogram protein. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa rekomendasi dukungan nutrisi pada pasien-pasien sepsis menurut Surviving Sepsis Campaign 2016. Di mana yang pertama itu tidak direkomendasikan pemberian nutrisi parenteral dini atau kombinasi nutrisi parenteral enteral pada pasien-pasien sepsis atau shock septic yang dapat diberikan nutrisi secara enteral seperti tadi, karena tidak ada indikasi penggunaan parenteral, kita tidak boleh menggunakan parenteral. Sebaiknya kita gunakan enteral, apalagi pada pasien sepsis yang pada penggunaan nutrisi parenteral itu merupakan salah satu komplikasinya, itu bisa menyebabkan sepsis. Nah, juga tidak direkomendasikan pemberian total parenteral nutrisi atau kombinasi dengan parenteral enteral, tetapi menganjurkan untuk inisiasi glukosa intravena dan nutrisi enteral yang dapat ditoleransi. Pada 7 hari pertama, pasien kritis dengan septik atau shock septik yang tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk nutrisi enteral dini. Kemudian, disarankan pemberian nutrisi enteral dini dibandingkan puasa atau hanya glukosa intravena pada pasien septik atau shock septik yang dapat diberikan secara enteral. Jadi, pemberian nutrisi enteral dini itu sangat membantu dari penyembuhan pasien. Selanjutnya, disarankan juga untuk pemberian tropik hipokalori feeding atau full enteral feeding dini pada pasien kritis dengan septik dan shock septik. Jika tropik atau hipokalori feeding itu merupakan strategi awal, maka nutrisi sebaiknya ditingkatkan sesuai dengan toleransi dari pasien. Selanjutnya, tidak dari Surviving Sepsis Campaign 2016 ini juga tidak menyarankan untuk monitoring rutin gastric residual volume atau GRF pada pasien kritis dengan septik atau shock septik. Kemudian tidak disarankan pengukuran residu gaster. Pengukuran residu gaster itu disarankan untuk pada pasien dengan intoleran enteral atau berisiko tinggi terjadinya aspirasi. Nah, disarankan untuk memberikan prokinetik yang tadi dan pemasangan post pyloric feeding tube pada pasien septik atau shock septik dengan intoleransi dari enteral.
seperti tadi kita bahas. Kemudian yang terakhir itu tidak direkomendasikan untuk pemberian imunonutrisi spesifik seperti selenium, arginin, glutamin, dan karnitin pada pasien septik atau shock septik. Nah, baik, sekian pembahasan kita mengenai nutrisi pada pasien kritis, khususnya pada pasien septik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.